bisnis itu untuk urus izin bisa sampai 48 hari, sementara standar bisa disebut sebagai industrialisasi karena porsinya industri terhadap kontribusinya industri terhadap PDB yang sekarang walaupun dan non-BPM. Ini kira-kira program ketahanan energi dari Jokowi. Pertanyaan, apakah kita mau ideal negara yang punya ketahanan energi tinggi? Contoh, Brasil itu etanol, berarti dari lahan pertanian. Jerman justru pakai tenaga angin, wind energy, Selandia Baru dan Selandia geothermal. Yang kuat di situ. Ini yang ada di dunia. Sekarang kita lihat kondisi seperti apa APBN 2014. Bagaimana melihat angka-angka ini supaya bisa kita ramu di dalam roadmap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat kondisi impor pertanian kita sekarang ini. Banyak sebenarnya komoditi yang diimpor, termasuk daging dan sapi, tapi saya lihat yang kepada ketahanan pangannya, di situ ada jagung yang paling tinggi, gula tebu, bahkan gula pasir. Banyak lagi komoditi sektor pertanian yang diimpor. Cukup besar. Kalau bicara ketahanan pangan, bagaimana mengatasinya ini? Ini juga problem kita. Ya. Artinya kalau ketahanan pangan berarti ini tidak perlu lagi. Kita harus substitusi atau kita area 1,3, pabrik kelapa sawit kira-kira 700 unit. Sebenarnya untuk lahan ini kita masih memerlukan lagi 300 hektar. Sebenarnya. Ya. Produk CPU Indonesia tahun lalu ya, tahun ini targetkan. Nah, impor BBM kita 40 juta kiloliter tahun ini menurut penjelasan resmi dari Menteri. Kebijakannya biodiesel 10%. Jadi campurlah dia dengan biodiesel sehingga memerlukan 4 juta kiloliter nabati atau 4 juta ton nabati ya. Nah, untuk transportasi saat itu saya mengusulkan, kami mengusulkan agar swasta diberikan peran untuk membuka kawasan industri. Karena itu hanya 8 kawasan industri yang milik BUMN. Lalu lahirlah Kepres 53 atau 89 yang membolehkan swasta membangun kawasan industri. Maka boominglah kawasan industri tersebut, euforia tumbuh di mana-mana. Namun sayang, nafsu besar tenaga kurang. Program pemerintah tentang kawasan industri yang intinya membangun kawasan industri generasi ketiga. Di antaranya juga dalam rangka penataan lingkungan, maka industri wajib berlokasi di kawasan industri kecuali bagi industri tertentu seperti semen, pulp dan lain atau yang membutuhkan lokasi khusus, bahan pokok khusus, maka dia diperbolehkan berada di luar kawasan. Namun tetap di dalam wilayah atau peruntukan kawasan industri. Para bintara ekonomi ini sebenarnya waktu untuk ekonomi berdikari. Saya masih diundang untuk Indo tadi ya, tapi saya harus hadir di acara usaha keuangan itu selesai sekarang. Presiden, kepala daerah, para menteri. Tapi sore nanti. Saya perlukan karena saya kira ini penting juga. Tapi saya tidak mengikuti dari awal. Ya. Jadi kalau saya harus memberikan closing statement itu closing statement yang mungkin nyambung secara umum, ya, tidak nyambung secara tadi jelas. Ya. Tapi kurang lebih kalau saya sampaikan bahwa tahun depan kita ini menghadapi Asian Community 2012 di mana barang jasa dan sumber daya manusia itu sudah borderless. Kita harus siap menghadapi persaingan dengan negara-negara ASEAN yang beberapa negara sudah lebih siap dari kita. Ya. Negara yang disebut negara ASEAN itu kita nomor 5. Ya. Terus nanti mungkin kita diserbu oleh lawyers, oleh dokter, oleh ahli ekonomi yang lebih canggih dari kita. Ya. Kita harus siap. Ya. Indonesia itu unggul di bidang, harusnya once upon a time, ya dulu kita pernah unggul di bidang sumber daya manusia kita itu. Dirgantara awalnya itu kita banyak menggurui Malaysia dalam bidang pembangunan pesawat terbang. Ya. Bahkan dosen-dosen di beberapa
seperti Malaysia pada awal mereka 20 years ago, itu banyak sekali datang dari TB, dari Kesamada ya. Semuanya punya energi, punya apa itu, punya minyak, punya gas, punya batu bara. Itu yang bahan tambang yang saya kira kalau di ASEAN salah satu yang terunggul ya, minyak, gas, dan batu bara. Ya. Tetapi di beberapa tempat ini diolah dengan kebablasan. Ya. Kebablasan dalam arti banyak bupati-bupati di daerah yang mengelola sumber daya alam itu dengan nabrak Undang-Undang Dasar Pasal 33. Kalau seorang presiden bisa diimpeach karena nabrak Undang-Undang Dasar, para bupati kita kadang-kadang ada pembiaran. Bahkan hutan lindung pun ditabrak kalau tidak di bawahnya ada kandungan batu bara. Ini fakta yang baik kita lihat. Ya. Jadi kalau sekarang bupati-bupati daerah itu banyak yang super kaya, karena berkat daripada kandungan sumber daya alam itu. Nah, kalau sekarang bicara mengenai energi dan pangan, kita ini energi sekarang sudah apa itu namanya, defisit, kita jadi net importer, bahkan kalau saudara ikuti mengenai kasus SKH Migas, ya, crude oil dimainkan, ekspor dimainkan, impor BBM dimainkan, subsidi BBM pun dimainkan. Ya. Bukan rahasia lagi kalau ini ada wartawan ini. Ya. Waduh, saya kalau dikutip saya tidak mau ya. Banyak wartawan ini. Saya minta off the record ya. Ya. Kita terus terang butuh presiden yang he is a strong leader, ya, orang yang jujur, sederhana dan meneladani. Kita harus pilih orang begitu, ya. Tidak usah dia seorang yang gagah, ya. Tidak usah seorang yang bekas jenderal, tidak perlu, ya. Kita butuh orang yang sederhana, yang jujur, yang meneladani, memberikan teladan pada kita semua. Karena masalah-masalah yang harus diatasi itu butuh keteladanan dari seorang pemimpin nasional kita. Saya mengharapkan bahwa yang hadir di sini nanti, saya tahu saudara adalah seorang para pengusaha yang punya punya network yang cukup luas di kalangan publik. Jadi supaya ketahui sekarang hampir semua dimainkan oleh kartel, ya. Beras impor, gula impor, jagung impor, cabai impor, garam impor. Lautan kita ini salah satu yang terluas di dunia, ya. Tapi bagaimana kekuatan maritim belum kita olah dengan maksimal, ya. Bapak-bapak lebih tahu bahwa bagaimana ikan kita itu dicuri hari-hari, ya, dan kita seolah ada pembiaran. Bagaimana BBM kita ini off the record, ya. Dari smuggling semuanya besar, ya. Jadi kenapa presiden ke depan harus ada satu keberanian untuk secara gradually menghapus subsidi BBM. Nah ini mimpi saya, ya. Tidak usah dimuat di koran. Jadi saya harapkan supaya ada satu keberanian, ya, bagi ke depan punya nyali untuk membuat keputusan politik yang tidak populer tapi demi kemajuan Indonesia yang lebih baik. Ya. Juga soal korupsi, Abraham Samad bilang sama kita, ya, bahwa kalau korupsi bisa diminimais, kalau perlu KPK itu dibangun di ibu kota provinsi yang gede-gede, Jakarta, Surabaya, Semarang, ya, lalu di Sumatera, di Medan, di Palembang, di Manado, di Makassar sama di Manado, Kalimantan juga 2 kota gitu, ya. Itu
akan meningkatkan delta kita. Kita mampu untuk berdikari dengan kekayaan alam kita, dengan sumber daya manusia kita, tetapi banyak sekali kebocoran-kebocoran yang ini tantangan bagi kita semua. Ya. Saya harus pindah ke tempat lain lagi, tapi terima kasih saya diberi kesempatan untuk bicara di forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, saya tadi malam diminta, saya nggak tahu juga karena kayak gini. Ini adalah the coming government itu ya, mesti punya political will dulu yang jelas gitu. Ini nggak pernah ada political will itu. Apalagi dalam kaitannya dengan industri manufaktur gitu ya. Saya lihat industri apa ini komitmennya? Ya, katanya mendukung infrastrukturnya nggak dibangun. Itu kan namanya enggak. Jadi harus jelas nanti, kami government itu jelas. Harus itu ditegaskan. Kita dukung industri infrastruktur itu dengan segala konsekuensi logisnya gitu. Itu satu. Nomor dua, kita ini selama ini juga dalam membangun industri pengolahan ini nggak pernah fokus gitu loh. Maksudnya paling tidak ada dirjen gitu. Dirjen yang mengurusi pengangguran gitu. Ya, job creating gitu loh. Coba kalau sekarang ini yang mau jadi presiden bilang, nanti kalau pengangguran akan diurus oleh satu dirjen. 20 juta Pak yang milih. Oh benar. 20 juta untuk pengangguran akan milih. Jadi hal-hal yang seperti ini. Bingung nih menghadapinya gimana. Sudah panjang masalah yang dibedakan. Tapi mungkin saya akan memberikan sedikit catatan dari sudut pandang praktisi, mana saya terlibat dalam pertemuan kelapa sawit itu sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengurai satu mata rantai sebagai contoh kasus tambah, dan itu pasti efeknya impor BBM juga akan naik, subsidi juga akan naik. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana solusinya? Di sini solusinya bisa kita lihat mungkin dari salah satu contoh ini adalah kelapa sawit. Mungkin kelapa sawit jadi contoh karena dia sudah dibudidayakan lebih dari hampir 50 tahun, lebih daripada 50 tahun. Jadi infrastruktur di sawit itu sendiri sudah cukup mature. Menyebut sebagai koalisi yang efektif daripada rambing ya. Koalisi efektif ya daripada rambing. Ya koalisi antar partai yang bekerja secara total ya, secara efektif ya. Dulu gemuk tetapi saling menyodok ya, podo karo tidak efektif kan. Ya lah. Saling menyodok ya. Lo iya lah.